warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Widyasari, Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Kali ini saya akan membahas tentang karya-karya sejarah yang fenomenal di Indonesia. Baiklah, sebelum saya memasuki materi kali ini, lebih baik saya berterima kasih dulu kepada dosen pengampu historiografi saya, Bapak Vicky Setri Pernanta MPT. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang karya sejarah yang fenomenal di Indonesia. Siapa yang tak kenal dengan sastrawan terbaik Indonesia, yaitu Pramudia Ananta Toer. Lewat karyanya yang fenomenal yakni Tetralogi Pulau Buru, ia menghasilkan 4 novel yang membahas roman sejarah Indonesia pra-kemerdekaan, salah satunya Bumi Manusia yang kini diadaptasi yang menjadi film sutradara Hanung Bramantyo. Jangan lupa ya teman-teman untuk ditonton filmnya. Selama 81 tahun beliau hidup, ia telah menghasilkan banyak sekali karya sastra. Sudah terdapat 50 karya sastra berupa novel dan terbit Siapa yang tak kenal dengan sastrawan terbaik Indonesia, Pramudi Ananta Toer. Lewat karyanya yang fenomenal, yakni Tetralogi Pulau Buru, ia menghasilkan 4 novel yang membahas roman sejarah Indonesia pra-kemerdekaan, salah satunya Bumi Manusia, yang diadaptasi menjadi film sutradara Hanung dalam 41 bahasa di dunia. Selain itu, novel-novel beliau menjadi bahan ajar wajib berupa sekolah dan universitas luar negeri. Karya-karya beliau didasari atas persoalan-persoalan yang terjadi pada masa pra-kemerdekaan, terutama penindasan dan perbudakan kepada pribumi. Walaupun sempat ditahan di Pulau Buru, beliau tidak menghentikan kegiatan menulisnya. Baiklah, saya akan membahas novel pertama beliau, yaitu Bumi Manusia, di mana jilid pertamanya Tetralogi Pulau Buru adalah Bumi Manusia. Buku yang berlatar awal abad ke-19 dan abad ke-20 ini menceritakan seorang pemuda Jawa keturunan Ningrat bernama Minke. Minke bukanlah nama yang sebenarnya. Ia berasal dari kata mongke atau monyet yang digunakan untuk panggilan si tokoh utama yang diberikan oleh gurunya. Tokoh Minke merupakan seorang anak bupati yang bersekolah di Hogre Burger School HBS Surabaya. Konon Surabaya memiliki anggapan bahwa kegiatan menulis menjadi suatu hal yang penting. Minke dikenal sebagai putra pribumi yang cerdas dan pandai menulis, yang kemudian karyanya dipublikasikan di koran. Bumi Manusia menggambarkan karakter Minke sebagai pemuda yang revolusioner, kerap menantang ketidakadilan terhadap bangsanya. Bumi Manusia juga menjadi roman pertama yang akan difilmkan di layar lebar Indonesia yang disutradarai Hanung Bramantyo. Beliau dalam tetralogi pertamanya menggambarkan betapa terpuruknya kondisi pribumi dalam hegemoni kolonial, adanya penindasan semena-mena, pergundikan, dan munculnya sastra sosial menempatkan pribumi di kelas paling rendah. Kondisi seperti itu membuat Minke melakukan perlawanan dengan membuat tulisan-tulisan di surat kabar. Selanjutnya ada Arus Balik. Arus Balik ini sebuah novel karya beliau yang menceritakan Nusantara di masa kejayaan. Setelah jatuhnya Kerajaan Majapahit 1478 Masehi membuat Nusantara harus menghadapi kenyataan yang terbalik. Pada zaman Majapahit, Nusantara merupakan kesatuan maritim dan kerajaan laut terbesar di dunia. Namun Arus Balik Utara menguasai selatan dan menguasai kehidupan Nusantara dan menimbulkan perpecahan, hingga pada akhirnya Indonesia sekitarnya harus menerima kenyataan sekian abad lumayan telah dijajah. Selanjutnya ada Jejak Langkah, di mana
Jejak Langkah ini lanjutan dari tetralogi Pulau Buru. Setelah Anak Semua Bangsa, di buku ini diceritakan Minke melawan pemerintahan kolonial dengan membentuk organisasi serta membangun pers. Itu digunakan sebagai alat untuk kombinasi massa agar terlihat melawan kolonial. Pada 1901, Minke melanjutkan sekolahnya di School Third Opleiding van Indische Artes Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter Pribumi. Siswa yang bersekolah di sini akan dipekerjakan oleh gubernmen atau pemerintahan kolonial Belanda. Semenjak sekolah, Minke tidak pernah berhenti untuk menulis. Tulisannya banyak yang berkaitan dengan mengkritik pemerintah dan diterbitkan di koran. Selanjutnya ada Moemi, novel karya Mariam Bolem. Ini menarik untuk dibaca karena memberikan gambaran tentang sejarah Indonesia secara kronologis dan perspektif seorang memberikan gambaran tokoh berketurunan Indonesia Belanda. Cerita ini melibatkan 3 generasi keluarga yang masing-masing memiliki pandangan sendiri terhadap peristiwa-peristiwa yang dialami. Berbagai peristiwa meliputi masa kemerdekaan Indonesia, tragedi 1965, kerusuhan 1998, dan bom Bali. Selanjutnya ada Saksi Mata, merupakan karya Seno Gumira Aji Dharma yang berlatar di Timur Leste. Dulu Timur Leste sebelum terlepas dari Indonesia, meski buku ini bukan novel melainkan kumpulan cerpen, berbagai peristiwa yang disajikan mampu menjadi rangkaian peristiwa layaknya novel sejarah singkat. Selanjutnya ada 3 Sendara Terakhir, merupakan karya Brahmanto Anindito yang berlatar di tanah Papua sebagai latar ceritanya. Tak lupa konflik dengan Operasi Papua Merdeka atau OPM juga disertakan dalam novel ini. 3 Samudra Terakhir cocok ditonton buat kamu yang menyukai novel thriller. Saat membaca novel ini, kamu akan mengetahui soal sejarah yang terjadi di Indonesia Timur dan sedikit banyaknya tentang militer Indonesia. Selanjutnya ada novel sejarah Pangeran Diponegoro, di mana Pangeran Diponegoro ini menggegas Ratu Adil karangan Remi Silado. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup Pangeran Diponegoro mulai dari masa kanak-kanak hingga remaja, bingkai karya sastra. Remi Salido dikenal sebagai sastrawan yang rajin membuka dokumen sejarah untuk bahan karyanya sehingga membaca dan mendapatkan referensi data yang akurat. Pembaca akan mendapati akurasi data dan imajinasi yang brilian saat membaca karya ini. Selanjutnya ada Majapahit. Konon katanya Sandilakala Raja Mawangsa cocok buat kamu yang menyukai novel sejarah Majapahit. Novel ini dimulai dari kejatuhan kerajaan Singasari saat berada dalam kekuasaan Raja Kartanegara. Cerita ini bermula dari perjalanan Raden Wijaya, keponakan dan calon menantu dari Raja Kartanegara, bersama Raganata Mahapati Singasari Kerajaan Kediri. Raden Wijaya dan Raganata hampir ke perang berdarah antara Kediri dan Tumapel pada masa Ken Arok. Mereka menyaksikan pemandangan di luar akal sehat berupa sepasukan kuda hantu dan juga hantu lampor yang berloncatan. Hal itu menjadi firasat buruk dari perjalanan Raden Wijaya ke Kediri. Selanjutnya ada novel sejarah Islam. Bagi kalian yang ingin mengetahui sejarah Islam di Indonesia yang mengisahkan kehidupan Wali Songo, kamu bisa membaca novel Wali Songo karya Damar Sangka. Novel ini bisa menjadi bacaan yang menyenangkan jika kamu ingin mengalami kisah penyebaran Islam secara besar-besaran. Setelah kerajaan Majapahit hancur, Setelah kerajaan Majapahit hancur,
pembaca akan disuguhkan bagaimana mula berkembangnya Islam di pesisir utara Jawa sampai kisah Siti Jenar yang menyatakan diri keluar dari Majelis Wali Songo. Biar nggak penasaran, langsung aja baca novel sejarah Islam Indonesia lewat kisah Wali Songo. Selanjutnya ada kisah yang terakhir, novel yang terbaik di Indonesia, yaitu Berkisah Ayah, kisah Buya Hamka. Yang kamu ingin tahu bagaimana kehidupan Buya Hamka, sang ulama besar. Selain dikenal sebagai ulama, Buya Hamka juga seorang sastrawan, budayawan, politis, cendekiawan, dan pemimpin masyarakat. Buku ini ditulis oleh anak kelimanya, Irfan Hamka, dan menyuguhkan banyak kenangan, pengalaman, dan kisah luar biasa yang mungkin tidak diketahui oleh pembaca. Lewat fiksi sejarah ini, pembaca akan mengenal sosok Buya Hamka secara lebih dekat dari sisi yang berbeda. Baiklah, itu tadi karya-karya sejarah Indonesia yang terbaik. Jadi bagi kalian yang ingin membaca buku-buku tersebut, sangat bermanfaat untuk kalian. Baiklah, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.